Usai kabar pecah kongsi antara Pratiwi Novianti dengan Gary Julian, perseteruan antara dua orang yang sebelumnya rekan kerja dan sama-sama bekerja untuk Yayasan Kemanusiaan milik Novi bukannya makin mereda, tapi justru semakin memanas. Dalam media sosialnya, Novi pun mengungkap jika Gary ingin memisahkan Novi dengan Zahra, anak asuhnya itu. Lalu benarkah Novi pun juga marah besar kepada Gary yang mau memisahkan dirinya dengan anak asuhnya itu? Dan benarkah saat ini yayasan juga sedang dikudeta karena dugaan Gary yang menarik uang yayasan sejumlah 100 juta rupiah tanpa sepengetahuan pembina yayasan? Lalu, seperti apa juga Gary mengungkapkan isi hatinya melalui unggahan media sosial yang seakan sebagai pembelaan untuk dirinya? Dan benarkah meski merasa dijahati oleh Gary, Novi pun masih ingin mendoakan Gary di depan Ka'bah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin memanas perseteruan antara Novi dan Gary. Ya, mengejutkan di media sosial. Novi pun memberikan pernyataan terkait Gary Julian yang ingin memisahkan Novi dengan anak asuhnya. Menurut Novi, di saat Novi ingin fokus dengan ibadah umrohnya, tapi jadi terusi karena mendapat informasi bahwa Gary menyuruh relawan untuk menyerahkan anak asuh Novi yang bernama Zahra kepada keluarganya dengan maksud agar Zahra bisa kembali lagi kepada keluarganya. Sedangkan alasan Gary sampai berniat seperti itu diakui Novi ia pun tidak mengetahuinya. Padahal menurut Novi, kepada semua anak-anak asuhnya yang diperkirakan ada 5 orang, termasuk Zahra, ia pun merawatnya dengan sangat baik. Bahkan, meski Zahra yang saat ini masih duduk di kelas 3 SD, biaya sekolahnya pun sudah dilunasi oleh Novi sampai Zahra kelas 6 SD nanti. Ya Allah ya Robi, ini kita niat mau ibadah, mau fokus, ternyata saya dapat info bahwa si gerong-gerong ini meminta tolong dan menyuruh relawan yang waktu itu menginformasikan salah satu anak asuh saya, yaitu Kak Zahra, agar menemui keluarganya. Dan maksud tujuannya adalah supaya pihak keluarga itu mengambil kembali anak asuh saya. Saya nggak tahu niatnya apa, intinya apa, tapi yang jelas semua anak asuh saya rawat dengan sangat baik. Bahkan kakak Zahra ini kelas 3 SD dan biaya sekolahnya alhamdulillah sudah saya lunasi sampai kelas 6. Novi pun akhirnya mempertanyakan kepada Gary yang disebutnya gerong-gerong itu, kenapa ia sejahat itu kepada dirinya. Meski begitu, di saat dirinya sedang di Madinah untuk menjalankan ibadah umrohnya, lalu lusa akan berangkat ke Ka'bah, Novi pun masih ingin mendoakan Gary agar Allah memaafkan kesalahan Gary dan Gary pun bisa cepat sadar atas semua yang sudah dilakukannya tersebut. Menurut Novi, kalau Gary ada masalah dengan dirinya, sebaiknya diselesaikan saja, tanpa harus bawa-bawa anak asuhnya. Novi pun juga mempertanyakan niat Gary memisahkan anak asuhnya dari dirinya. Novi pun juga mengungkit tentang Gary yang menarik uang yayasan tanpa sepengetahuan dirinya dan lainnya. Di mana dugaan aksi penggelapan Gary ini pun dilakukan setelah sang pengacara dan ketua yayasan milik Novi ini pulang dari NTT bersama Denny Sumargo untuk membagikan bantuan kepada korban bencana alam beberapa waktu lalu.
Novi pun juga tegaskan kalau dirinya mempunyai semua bukti rekaman yang bisa memberatkan Gary nantinya jika sudah diproses hukum. Mas, sejahat itu ya kamu sama saya. Saya di sini di Madinah. Insya Allah saya akan berangkat ke Ka'bah. Saya doakan kamu. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kamu dan kamu cepat sadar atas semua yang kamu lakukan terhadap saya dan juga anak-anak saya yang gak tahu apa-apa. Kalau kamu ada masalah sama saya, selesaikan aja. Kenapa harus bawa anak asuh saya? Apa niat kamu untuk memisahkan anak asuh saya dan juga saya? Saya kemarin diem aja loh. Kamu tarik tunai di bank. Gak ada yang tahu sama sekali itu untuk apa. Tarik tunai tanpa ada konfirmasi dari pihak manapun. Untuk apa? Dan uang itu mau dibagi-bagiin untuk ngacak-ngacak anak asuh saya. Saya ada bukti rekamannya. Kamu menemui Pak Ferry. Kita ada bukti semua lengkap. Menurut Novi, Gary pun menjanjikan kepada relawan yang bisa mengembalikan anak asuhnya kepada orang tuanya sejumlah uang sebagai bonus. Atas tindakan Gary ini, Novi pun akhirnya murka. Karena ia pun tidak habis pikir kenapa Gary berusaha untuk memisahkan dirinya dengan Zahra. Selain itu, Novi pun juga menyebut kondisi yayasan miliknya saat ini dikudeta oleh Gary. Selain Gary juga melakukan dugaan penarikan uang sejumlah 100 juta tanpa sepengetahuan dirinya atau pengurus yayasan lainnya. Novi pun juga menuliskan unggahan di dalam sosial media miliknya yang bertuliskan seperti berikut ini. Kurang puas udah ngambil duit yayasan 100 juta. Setelah itu mau ngacak-ngacak anak asuh saya. Kamu punya anak juga kan? Nurani udah ketutup sama duit ya? Relawan ini dijanjikan katanya kalau ketemu ibunya Zahra yaitu Ibu Elizabeth akan diberikan sejumlah uang sebagai bonus. Saya nggak habis pikir kenapa dia berusaha untuk memisahkan saya dan juga anak asuh saya. Kenapa saya bilang yayasan kita dikudeta? Karena emang kenyataannya seperti itu. Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Sementara itu, Gary juga mengungkapkan isi hatinya melalui unggahan media sosial yang seakan sebagai pembelaan untuk dirinya dengan menuliskan kalimat seperti berikut ini. Faktanya, orang akan membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang tidak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Itulah ungkapan hati Gary ketika ia sudah pecah kongsi dengan Novi. Bahkan dirinya pun juga akan dilaporkan oleh Novi terkait dugaan penggelapan dana dan juga pemalsuan surat. Faktanya, orang akan mulai membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang nggak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri di atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Tapi itulah harga dari integritas. Kamu mungkin tidak selalu disukai, tapi kamu akan selalu dihormati. Niat Gary yang diduga akan memisahkan Novi dari anak asuhnya Zahra juga mendapat perhatian dari Farhad Abbas. Lalu, seperti apa respon Farhad Abbas tentang Novi yang akan dipisahkan dari anak asuhnya oleh Gary? Benarkah Farhad Abbas menyenggol Novi jika memiliki anak asuh hanya 5 orang, tak harus mengumumkannya se-Indonesia dan tidak semestinya menjadi bahan kontennya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kisru soal anak asuh Novi yang ingin dikembalikan kepada keluarga aslinya juga mendapat tanggapan dari Farah Tabas, kuasa hukum Agus Salim. Farah Tabas malah menyinggung Novi terkait berapa banyak anak yang diasuh oleh Novi. Dan menurut Farah Tabas, kalau hanya 5 orang saja, lebih baik diam saja. Tak usah diumumkan se-Indonesia, seakan Novi memiliki banyak anak asuh. Seperti yang dilakukan Farah Tabas, ia mengaku juga pernah mengasuh beberapa orang janda serta beberapa belas anak janda tanpa pernah meminta bantuan uang kepada orang lain dan juga tidak meminta makan kepada orang lain serta tidak juga membuat konten dengan anak asuh seperti yang kerap dilakukan Novi. Dan tanpa semua itu, Farah Tabas pun menegaskan kalau semua anak asuhnya bisa selesai semua sekolahnya. Sudah deh, gini deh, sebanyak apa sih yang diasuh sama Novi? Kalau cuma 5 orang, sembunyi-sembunyi aja, jangan umumkan di Indonesia lu ngasuh 5 orang gitu. Saya aja juga pernah ngasuh berapa orang janda dan berapa belas anak janda. Nggak ada minta tolong-tolong sama orang. Nggak ada minta makan. Nggak ada bikin konten-konten. Sekolah juga selesai sekolah kok. Jadi jangan dibuat 5 urusan anak itu jadi urusan Indonesia. Selanjutnya, Farah Tabas pun juga memberikan saran kepada Novi untuk stop mengurus anak terlantar dan juga ODGJ. Bahkan, Farah Tabas pun menyarankan agar Novi kembali mendaftar menjadi pramugari karena menurut Farah Tabas semua menjadi ribet. Baginya, jangan lagi menyumbang untuk donasi melalui transfer, tapi lebih baik langsung datang kepada orang yang akan menerima sumbangan tersebut. Sedangkan perihal Novi yang akan melaporkan Gary karena dugaan penggelapan sebesar 100 juta rupiah, Farah Tabas pun mendukung Novi. Sekalipun Gary adalah masa lalu Novi, tapi siapapun yang diduga menggelapkan uang, menurut Farah Tabas sebaiknya dihajar saja. Udahlah, mulai saat ini saya menyarankan Novi, stop, nggak usah lagi ngurus anak telantar dan orang-orang gila orang apa. Udah, mendaftar lagi lah jadi pramugari atau jadi pengacara, sekolah lagi gitu. Nggak usah lagi urus itu. Udah ribet begini, ribet. Dan kepada masyarakat jangan lagi nyumbang-nyumbang kalau ada hal begini nih. Mau orang buta, orang tuli nggak usah disumbang lagi. Langsung cari aja kalian ke orang itu, kalian kasih uang di situ diam-diam. Gak usah lagi transfer sana. Ribet. Di Indonesia itu menyumbang niat baik aja bisa dipidana gitu. Walaupun kan jadi repot. Kenapa sih? Dalam agama aja jelas kok 2,5%. Itu hak daripada orang-orang miskin. Ya kan? Kenapa nyumbang 8.000 orang 1 miliar 400 juta, kenapa harus ribet gitu? Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Lalu seperti apa respon Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang terkait perseteruan Novi dengan Gary? Benarkah Ricky Sitohang pun juga menyebut Gary tidak tahu terima kasih dan mengumpamakannya dengan pepatah, air susu dibalas air tuba? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang juga mengomentari pecah kongsi antara Gary Julian dengan Novi yang diduga dimulai sejak pengalian uang donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT beberapa waktu lalu.
Menurut Ricky Sitohang, Gary sebagai orang yang tidak tahu terima kasih karena sudah dikasih pekerjaan dan juga digaji. Sehingga ia pun menyebut sebuah peribahasa seperti air susu dibalas air tuba. Menganggap apa yang sudah dilakukan Gary sudah keluar aturan, maka menurut Ricky Sitohang, Gary pun sebaiknya dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai ketua yayasan milik Novi. Dan ia pun juga akan memberikan support kepada Novi untuk melaporkan Gary ke pihak berwajib. Akibatnya, kalau saya mengatakan begini, analogi saya ini, kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya air susu dibalas air tuba. Itulah Gary yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong. Nah, saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya marwah, punya harga diri, nggak boleh dipermainkan. Tapi untuk Novi, secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita, ya, kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan setara institut juga, minta tolong pada kami. Akhirnya gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar. Jadi kita selama ini kan diputus, ya, antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Saya sudah mengamati dari awal, ya. Makanya Novi, saya katakan, Novi, kau hati-hati, karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah yang tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah, ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak iya bagaimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Supaya netral, saya berikan kepada mereka untuk berjalan. Tapi saya berikan gambaran-gambaran hukum itu. Jadi tadi malam disampaikan dari Setara juga, ya. Itulah kondisinya, ya. Jadi setelah di Jakarta ini loh, ya, dokumen keluar tuh. Nah, pertanyaannya kemana tuh? Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kenapa dia bisa mengeluarkan secara sepihak? Nah, yang menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh pengurus yayasan itu. Sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi daripada yayasan tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.